Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas. Di sini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan hasil review buku saya. Buku yang berjudul A Short History of the World atau Sejarah Singkat Dunia. Di sini saya akan memaparkan bagian yang membahas kebangkitan kembali intelektual Eropa. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bangsa Eropa yang sekarang itu sebenarnya dulu pernah mengalami kemunduran ataupun keterlambatan dari segi intelektual atau perkembangan pendidikannya. Nah, keterlambatan tersebut tuh dikarenakan beberapa faktor, diantaranya karena mungkin dulu bangsa Eropa tuh banyak kerajaan yang terpecah belah karena adanya peperangan, juga dari sektor perdagangan ataupun keuangan mereka juga yang menjadi kendala. Sebab kebangkitan kembali bangsa Eropa itu yang pertama karena mungkin berjalannya kembali sektor perdagangan antara Timur Tengah dengan Eropa, yang mana sektor perdagangan ini tuh latar belakangi oleh Arab gitu, bangsa Arab, yang mana bangsa Arab itu menjadi alat utama dimulainya perkembangan intelektual di wilayah Eropa, karena dari bangsa Arab itu melahirkan beberapa ilmuwan seperti para filsuf yang terlahir dari orang-orang Arab, yang mungkin sekarang kita sudah ketahui juga bahwasanya banyak cabang ilmu pengetahuan yang dirubah nama asal orang yang menciptakan ilmu tersebut ke dalam ataupun ke bahasa-bahasa Eropa gitu. Contohnya juga aljabar gitu, serta beberapa ilmuwan Islam ataupun Arab yang lainnya itu yang banyak gitu dirubah pandangan agar orang-orang itu percaya bahwasanya ilmu-ilmu yang sekarang banyak digandrungi ataupun yang banyak dipelajari oleh orang-orang di seluruh dunia itu berasal dari Eropa gitu. Padahal bangsa Eropa sendiri itu mengambil orang-orang Timur Tengah itu untuk mengembangkan para intelektual di Eropa di negaranya sendiri gitu. Nah, teman-teman, di bangsa Eropa juga lahir beberapa ilmuwan yang telah banyak diketahui oleh orang-orang seperti Aristoteles dan beberapa yang lainnya. Nah, awal mulanya kemunculan kembali di Eropa itu karena di sana tuh ada dua tokoh yang menjadi panutan utama mereka dalam pengetahuan. Yang pertama Aristoteles, yang kedua itu Roger Bacon, yang mana Roger Bacon itu merupakan tokoh kedua yang dianggap sebagai pengetahuan bapak dari pengetahuan yang ada di Eropa. Nah, Roger Bacon itu menganggap atau memberikan metode terbaru karena setelah zaman Aristoteles selesai ataupun zaman pengetahuan pada masa Aristoteles itu sedikit berkurang atau memiliki kendala-kendala dari luar juga, dia memiliki beberapa metode baru yang muncul di kalangan masyarakat, sehingga pada saat itu Roger Bacon tuh menjadi tokoh utama yang menjadi motivator untuk bangsa Eropa sendiri yuk, karena dia berbeda ataupun tidak memiliki jalur yang sama dari segi perkembangan pengetahuannya itu dengan Aristoteles, dikarenakan Roger Bacon tuh memiliki caranya sendiri sehingga ia dapat menghilangkan kekeliruan yang muncul ataupun yang dapat menambah kebodohan di masyarakat karena pengaruh dari pemahaman intelektual yang dibawa oleh Aristoteles. Karena ciri dari perkembangan Aristoteles itu tidak menuntut seseorang untuk bergerak, tetapi akan menuntut seseorang itu untuk terus menambah pengetahuannya dengan berdiam diri saja. Nah, dari sini Roger Bacon tuh beranggapan bahwa ketika seseorang memiliki pengetahuan tanpa merealisasikannya, seseorang itu tidak akan bisa mengembangkan pengetahuan serta pemahaman dirinya. Ya, oleh karena itu juga Roger Bacon mengatakan bahwasanya ketika seseorang ingin mengembangkan pengetahuannya, maka dia harus melihat dunia. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya belajar secara terus-menerus tanpa adanya realisasi ataupun tanpa adanya pengamalan mungkin tidak akan memberikan dampak yang signifikan
dibandingkan dengan pengalaman ataupun pengetahuan sebanyak apapun ketika kita bisa merealisasikan atau mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian teman-teman review buku dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.